Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Dan buat Danu yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berkah melimpah, dan sukses selalu di dalam kehidupan sehari-harinya dan kedepannya. Hari ini saya akan memprediksi tentang lemari yang berantakan. Nah, kemarin itu kan saya baca berita di Dex Jabar, di mana saat Danu masuk ke TKP, ke kamar, tapi si Danu dalam berita tersebut tidak dijelaskan ke kamarnya Amel atau ke kamarnya Ibu Tuti. Yang jelas Danu mengatakan di kamar itu lemari sudah berantakan semua, sampai lawang pintu, katanya seperti itu. Hari ini akan saya prediksi, apa sih yang dicari pelaku di lemari itu. Kalau nggak ada yang dicari, pastinya nggak amburadul isi lemarinya, ya. Pasti ada sesuatu yang dicari dalam lemari itu sehingga lemarinya diamburadulkan oleh pelaku tersebut. Entah mencari apa. Hari ini akan saya cari tahu apa sih yang dicari pelaku ini di dalam lemari. Kalau nggak ada yang dicari, pastinya lemarinya nggak amburadul. Pastinya pelaku ini mencari sesuatu di dalam lemari. Kalau lemari biasanya adalah semacam berkas, ya, bisa berkas tabungan, buku tabungan, bisa juga berkas surat berharga dan lain sebagainya. Kayaknya sih seperti itu. Tapi mari kita lihat, ada kaitannya apakah lemari dengan peristiwa Ibu Tuti dan Amel? Ada kaitannya apakah lemari yang amburadul itu dengan peristiwa Ibu Tuti dan Amel? Ada simbol orang bertopeng. Saya ambil 5 kartu. Ada simbol back and forth, bolak-balik, ya, naik turun kayak seperti itu. Selanjutnya ada simbol a consciousness of lack, kesadaran yang menurun. Selanjutnya ada simbol great gratitude, bisa diartikan great gratitude. Apa ya, lupa saya artinya, nanti saya lihat di kamus ya. Selanjutnya kartu yang kelima ada simbol stuck energy yang terkurung. Dari kartu yang keluar ini ada simbol backing emas, orang bertopeng. Jadi orang ini kelihatannya baik-baik orangnya, kelihatannya gimana gitu ya, tapi sebenarnya orang ini jahat. Karena ada simbol bertopeng, ya. Simbol topeng ini menunjukkan apa yang kita lihat tidak seperti sesungguhnya. Dan di sini ada back and forth, naik turun. Sesungguhnya orang ini sudah ada perasaan sakit hati yang lama terhadap Ibu Tuti dan Amel. Dan sakit hati itu kadang timbul, kadang tenggelam seperti itu. Dan tidak adanya kesadaran di dalam dirinya, kesadaran menurun. Dari kartu 3 ini bisa diartikan orang ini ada hubungan dekat dengan Ibu Tuti dan Amel. Orang ini dikenal Ibu Tuti dan Amel, makanya orang ini disimbolkan orang yang bertopeng. Dia seolah-olah baik di hadapan Ibu Tuti dan Amel, tapi di belakangnya sesungguhnya ada rencana-rencana tersembunyi yang sudah tersimpan di hatinya. Tapi rencana itu kadang-kadang timbul, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ingin diwujudkan, kadang-kadang enggak, seperti itu. Yang diartikan naik turun ini. Ada simbol great gratitude. Great gratitude, ucapan terima kasih yang besar. Tapi berhubung great gratitude ini diapit 2 kartu yang kurang bagus. Kartu yang mengapitnya ini ada simbol kesadaran yang menurun, terus ada simbol energi yang macet.
yang mengapit kartu ucapan terima kasih ini. Jadi bisa diartikan orang itu tidak mempunyai rasa terima kasih kepada Ibu Tuti dan Amel. Bertopeng ini adalah orang yang di sekitar Ibu Tuti dan Amel, dimana mungkin Ibu Tuti dan Amel sudah begitu baik kepadanya, tapi orang ini kurang menyadari karena kesadarannya sudah turun dan energinya sudah macet dikarenakan masalah-masalah tentunya, sehingga terjadilah peristiwa itu. Jadi gini loh guys, orang sakit hati. Sakit hati itu kadang-kadang karena lama terpendam, akhirnya ada greget ya, ada gemes semacam itu. Ketika ada peluang, ada pemicu yang menjadikan pintu untuk melakukan sesuatu, akhirnya terlampiaskanlah di situ. Seperti yang saya prediksi dari awal, peristiwa ini sebenarnya rencananya tidak untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel, ya. Tapi rencananya kebablasan sehingga terjadilah peristiwa perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel tersebut. Makanya mereka menggunakan alat ala kadarnya di rumah yang bisa untuk menghabisi mereka. Tidak ada persiapan untuk melakukan itu. Yang dipersiapkan itu untuk melakukan rencana-rencana yang mungkin mendesak Ibu Tuti untuk melakukan sesuatu. Makanya di lemarinya Ibu Tuti itu kan berantakan kalau menurut, entah lemarinya Ibu Tuti, entah lemarinya Amel, berantakan kalau menurut dari pengakuan Danu yang saya baca kemarin. Dan di sini ada kaitannya dengan orang yang dekat dengan Ibu Tuti. Orang yang dekat ini bisa dari keluarga inti, bisa dari keluarga jauh, atau bisa dari teman dan rekan kerja, seperti prediksi saya yang kemarin-kemarin itu. Dan orang ini di depan Ibu Tuti dan Amel kelihatan baik, tapi di belakangnya menikam. Dan rasa sakit hati itu sudah tersimpan lama, makanya di sini disimpulkan naik turun. Ketika gregetnya hadir, rasa-rasanya ingin melampiaskan, tapi kadang-kadang luruh lagi. Dan pada akhirnya di malam itu, ketika Ibu Tuti tidak mau menuruti apa maunya, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Dilampiaskan sehebat-hebatnya karena sudah memendam rasa sakit hati yang begitu lama. Dan orang itu tidak ada rasa terima kasih kepada Ibu Tuti dan Amel. Berarti Ibu Tuti dan Amel ini sudah baik kepada orang itu sebenarnya, tapi hanya saja orang itu bisa dikatakan kurang ajar ya, karena tidak memiliki rasa terima kasih kepada Ibu Tuti dan Amel. Selanjutnya akan saya prediksi lebih jauh lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat orang itu sakit hati kepada Ibu Tuti? Sebenarnya ini sudah pernah saya prediksi loh ya, jauh-jauh dulu. Tapi nggak apa-apa, saya prediksi lagi ya. Apa sih yang membuat orang itu sakit hati kepada Ibu Tuti? Ada simbol present power, kekuatan. Mungkin Ibu Tuti itu dalam memimpin di sekolahan, dalam memimpin di yayasan, dalam memimpin keluarganya terlalu otoriter, terlalu dominan. Ada simbol present power di sini, kekuatan saat ini. Selanjutnya ada simbol the sacred temple. Sacred temple ini bisa saya artikan, kan ini gambarnya gedung. Jadi bisa diartikan mungkin yayasan atau sekolahan atau rumah TKP. Selanjutnya ada simbol orang bertopeng. Selanjutnya ada simbol, keluar lagi, a consciousness of lack, kesadaran yang menurun. Selanjutnya ada simbol happy success, keinginan untuk sukses. Jadi seperti ini ya. Orang-orang yang tidak menyukai Ibu Tuti itu lebih karena Ibu Tuti terlalu otoriter, terlalu berkuasa, terlalu dominan di dalam memimpin. Mungkin karena otoriter ini dia tidak bisa mendengarkan masukan-masukan dari pegawainya, dari bawahannya, dan lain sebagainya. Dan itu ada sangkut pautnya dengan sebuah gedung.
bisa sekolahan dan yayasan, di mana rumahnya kan juga kantor yayasan, di mana Ibu Tuti juga sebagai bendahara dari yayasan. Jadi peristiwa ini sesungguhnya ada sangkut pautnya dengan yayasan. Seperti prediksi-prediksi saya yang dulu entah bulan berapa itu ya. Dan itu membuat ada orang yang sakit hati. Keluar lagi kartu yang ini ya. Ada orang yang merasa sakit hati karena apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti. Kepemimpinan yang otoriter membuat banyak orang yang sakit hati. Dan karena kesadarannya menurun dan adanya keinginan untuk sukses. Jadi seperti ini guys. Kejadian malam itu sebenarnya imbas dari mungkin Ibu Tuti terlalu otoriter dalam memimpin. Mungkin Ibu Tuti terlalu keras sehingga tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan sesuatu. Itu bisa saja terjadi yang ada hubungannya dengan kepemimpinannya dalam yayasan. Nah, kalau kita bisa lihat ke energi dari Ibu Tuti dan Yoris, sekalipun Yoris sebagai ketua umum, Ibu Tuti lah yang lebih dominan. Karena Yoris ini bisa saya katakan sifatnya ini lebih pasif ya. Jadi yang lebih dominan dalam memimpin yayasan itu adalah Ibu Tuti. Kekakuan Ibu Tuti terus keotoriteran Ibu Tuti dalam memimpin membuat ada orang yang sakit hati. Rasa sakit hati ini dipendam saja, makanya ini diibaratkan ada orang bertopeng. Kalau di depan Ibu Tuti orangnya bagus, tapi di belakangnya menyimpan rasa sakit hati yang begitu dalam. Apalagi ditambah kesadarannya yang menurun, ingin mendapatkan sukses dengan instan, maka terjadilah peristiwa itu. Jadi ini ada sangkut pautan juga dengan yayasan dan sekolahan tentunya peristiwa itu. Ya diubuk-ubuk saja di situ, nanti pasti akan ketemu. Semoga saja ya secepatnya bisa diungkap. Apalagi kan sudah beberapa bulan ini, mulai bulan Januari ini sudah tidak ada saksi-saksi yang diperiksa. Mungkin Pak Polisi sudah fokus untuk menyusun reng-rengan siapa pelakunya, siapa tersangkanya, dan alat buktinya seperti apa. Sehingga detik-detik akan diumumkan semakin dekat. Nah, detik-detik pengumuman ini apakah detik-detik yang mencuatkan nama tersangka, ataukah malah sebaliknya yang memberi kabar kalau kasus ini ditutup? Semoga saja enggak. Karena kalau menurut ucapan dari Ibu Hastri sudah memiliki nama si pelaku. Tentunya nama ini adalah bagian dari saksi-saksi yang sudah terperiksa. Entah siapa itu. Tinggal menyusun kronologinya dan atau mencari bukti pendukung yang bisa mendukung dari bukti Ibu Tuti ini. Bukan Ibu Tuti, Ibu Hastri ini ya. Mungkin seperti itu. Kita kan orang awam, jadi bicaranya ya mungkin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk peristiwa Ibu Tuti dan Amel ini semoga bisa segera terbuka siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan siapa pembantunya, dan motifnya seperti apa. Dan saya ulangi lagi, yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar, dan bisa nyerempet-nyerempet sedikit. Jadi apa yang saya prediksikan di sini belum tentu benar semuanya. Ada nyerempet-nyerempetnya juga bisa saja. Jadi mohon dimaklumi jika nanti setelah diumumkan, setelah sidang ternyata motifnya lain dengan apa yang saya prediksi, ternyata pelakunya lain dengan apa yang saya prediksi, ya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.